rahmat dari Allah Ta'ala, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat diiring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita mulai mengaji kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita baca Fatihah satu kali untuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para nabi, para rasul, para pejuang di Nusantara, para umat Islam di berada, wabil khusus di lingkungan kita ini, beliau yang telah mewafat menjadikan memaafkan pihak wajib Islamiyah dan seluruh arwah jamaah daripada guru kita sebelumnya ya Allah, dan seluruh arwah jamaah daripada orang tua kita, para guru kita masing-masing, dan sahabat-sahabat kita, orang tua kita yang telah mendidik kita bersama. Umat muslimin muslimat, mukminin mukminat, aina ma kanu Allah, al-ahya minkum wal amwat. غفر الله لنا ولكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin para jemaah rahimakumullah, pertemuan yang perdana yang pertama kemarin kita ulas sebentar. Di dalam hikmah yang pertama, intisarinya adalah dalam beribadah kepada Allah, sandarkan segala sesuatu pada Allah, tidak berpegangan, tidak bersandar atau tidak mengandalkan amal ibadah itu, namun tetap bersandar kepada keagungan, anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatwa dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang tertuang di dalam hikmah pertama ini bisa ditemukan dalil yang jelas, dan itu riwayat Imam Bukhari, di mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah." La yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah. Tidak akan amal seseorang memasukkannya di dalam surga. Sahabat penasaran, qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasulullah? Qala la wala ana, tidak, aku pun tidak. Illa ayyatawammatan ya Allah bi fadlin wa rahmatin,
kecuali Allah menyelimuti aku dengan anugerah dan rahmatnya. Bukan hanya umatnya Muhammad, tapi Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa masuk surga karena amalnya Nabi. Nabi bisa masuk surga karena fadlnya Allah, anugerah Allah dan rahmat Allah. Inilah yang menjadi satu pijakan dalil dari Syekh bin Athaillah As-Sakandari yang tertuang di dalam hikmah pertama, bahwa kita tidak boleh berpegang bersandar pada amal baik kita. Jadi kita kembalikan bersandar, berpegang pada keagungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kita melebar pada amal itu sendiri. Amal dibagi dua, ada amal yang membuahkan pahala disebut amal taat atau bahasa kita amal soleh. Kebalikannya, jika ada amal mengakibatkan siksa disebut amal manusia. Sedangkan amal taat dibagi tiga, ada yang syariat, ada yang thariqah, ada yang ma'rifah, ada yang haqiqah. Syariat, thariqah, dan haqiqah. Tugas syariat memperbaiki anggota luar, liislahi jawarih. Thariqah liishabil qulubi, untuk memperbaiki hati kita, itu thariqah. Sedangkan haqiqah liislahis sarair, untuk memperbaiki arwah atau roh kita. Pada kesempatan ini kita sampai poin yang kedua, yaitu thariqah. Apa itu thariqah? Jalan menuju ridho Allah, itu thariqah. Jadi thariqah dalam bahasa lain, thariqah itu dikatakan manajemen qalbi, menata hati. Itu namanya thariqah. Pelajaran tentang thariqah, inti poin thariqah itu yang pertama membahas tentang ikhlas, ibadah yang murni semata-mata hanya karena Allah. Itu pembahasan tentang thariqah, ikhlas. Makanya kalau ada orang tanya, Ustaz, orang beribadah haji, ini bisa haji, niatan benar Ustaz, ingin dipanggil Pak Haji, agar satu kampung memuliakan karena semua orang panggil Pak Haji. Itu hanya sah apa enggak? Jawabannya sah. Kenapa sah? Sah itu kacamata syariat, bukan kacamata thariqah. Kalau ditanya lagi, diterima atau tidak amal hajinya, itu pembahasan thariqah. Jadi kalau panjenengan ibadah di dalam hati terbesitkan apapun, tetap sah ibadahnya. Diterima atau tidak, itu baru pertanyaan kedua yang dibahas adalah thariqah. Thariqah adalah fungsinya untuk menata hati kita. Poin pertama, ibadah kita mukhlishina lillahi. Para bapak ibu sekalian, ikhlas ini adalah anugerah Allah, diberikan kepada orang-orang yang dicintainya, sehingga kita ini sekedar upaya sudah, upaya untuk ikhlas, berupaya untuk ikhlas. Namun hakikatnya ikhlas itu anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhlas itu tinggal tingkatan.
Tingkatan paling rendah itu ada orang ibadah karena Allah, namun masih ada terbesit di pikirannya, di hatinya, agar selamat tuh dari neraka. Itu sudah ikhlas, paling pendek, paling bawah. Tingkatan kedua, ibadah karena Allah, terbesit pikirannya ingin masuk surga. Itu ikhlas juga, tapi tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, tidak memandang adanya surga neraka karena pandangan sucinya, pandangan murninya, karena hanya syukur, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu. Kenapa orang takut neraka masuk kategori ikhlas? Orang ingin surga masuk ikhlas karena dia masih percaya dan yakin adanya pemberian Allah berupa surga dan ada ancaman Allah adanya neraka. Makanya termasuk golongan orang masih muflis meskipun levelnya beda-beda. Contoh kecil, bapak sekalian, kalau ada seorang karyawan, dia kerjanya baik, kerjaannya baik, tapi dia sebenarnya kerjaannya bukan karena apa-apa. Dia itu kerjaannya biar tidak dimarahi sama bosnya aja. Wah, nanti kalau saya telat itu dimarahi bosnya. Dia disiplin bagus, tapi memang ada rasa takut kalau dimarahi bosnya. Kelompok kedua, dia ingin agar nanti bonus bulanan itu cair, bonus bulanan cair. Dia bagus kerjaannya, tapi ada pikiran itu masih bagus juga dua-duanya. Yang terbaik adalah tidak melihat itu bonus dan tidak takut marahnya bos, tapi dia bertanggung jawab atas kerjaannya. Bertanggung jawab dan penuh kesadaran, itu yang paling baik. Para bapak ibu rahimahullah, yang pertama ikhlas. Setelah ikhlas, yang kedua, tingkatan kedua atau pelajaran kedua thariqah, yaitu as-sidq. As-sidq itu kesungguhan hati, atau dalam bahasa lain itu as-sidq itu jujur. Yang mudah kata jujur. Jujur di sini bukan hanya perkataan, jujur di dalam perkataan, jujur di dalam amal, jujur di dalam niat. Saya ulang lagi, jujur di dalam ucapannya, jujur di dalam perbuatannya, jujur pula di dalam niat. Ini ditata dengan rapinya di dalam thariqah. Jadi orang thariqah itu siap-siap untuk apa? As-sidq. Kalau ada orang mampu melakukan satu saja, misalnya nih, dia jujur dalam perkataannya, tapi dia jujur dalam perbuatannya, tidak dikatakan sidq, hanya shodiq saja. Karena satu poin, shodiq satu poin. Maka sahabat Abu Bakar as-sidq, bukan as-shodiq. Kenapa? Karena Sayyid Abu Bakar orang yang betul-betul sidq, benar dan mampu membenarkan. Itu as-sidq dikatakan. Para jemaah yang termulia, di dalam pembahasan thariqah as-sidq ini, di atasnya mengatakan ikhlas. Jadi tingkatannya itu ikhlas baru sidq. Sidq itu tingkatan yang luar biasa. Kami contohkan. Kita hanya untuk contoh sebuah latihan untuk kita. Orang yang jujur dalam amalnya, dia jujur pula di dalam perkataannya begini. Kita sholat itu ucapannya Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian hatinya juga ikut mengagungkan Allah. Jadi antara lahiriah dengan dalamnya sama. Kalau lisannya Allahu Akbar, tapi hatinya masih mengagungkan dirinya sendiri, belum bisa melepas baju kehormatannya, belum bisa melepas
aksesoris di dalam tubuhnya itu belum dikatakan siddiq. Contoh ini, kenapa di dalam Jumatan ya, orang yang terlambat itu sebenarnya aturannya tidak boleh memaksakan diri maju ke saf pertama. Karena maju saf pertama dikhawatirkan dua. Satu, menyakiti saudara kita yang dilewati tadi, atau minimal mengganggu kemusuhan, ketenangan. Yang kedua, dikhawatirkan hatinya tadi, aku ini seorang A, seorang B, masa duduk di belakang kok gak panas. Akhirnya dia memaksakan diri masuk ke depan. Dikhawatirkan seperti itu, sehingga kalau terlambat ya dipersilakan duduk di saf belakang, kecuali kalau terpaksa. Contohnya ada saf depan kosong, ini yang belakangnya tenang-tenang gak mau maju, akhirnya kalah dia. Faktor itu bisa. Tapi kalau faktor keagungan, karena merasa tadi saya gak pantas duduk di belakang, itu yang berbahaya. Ya, siddiq itu seperti itu para bapak sekalian. Kemudian poin yang ketiga, di dalam ajaran thariqah itu dianjurkan tumakninah. Tumakninah itu hati tenang, adem, ayem bersama Allah. Itu tumakninah. Kalau panjenengan merasa tumakninah, tenang bersama Allah ketika sholat, merasakan kedamaian, hadir di majlisnya Allah seperti taklim, seperti majlis dzikir, majlis sholawat dan majlis yang lain, ada ketenangan. Nah, itu namanya tumakninah. Karena tumakninah ini identik dengan dzikir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir sama Allah, hati menjadi tumakninah. Sehingga di dalam thariqah ada zikir yang disebut zikir bid'ah. Ini mohon maaf, ini zikir bid'ah. Zikir ada dua, ada zikir hasanah, ada zikir bid'ah. Zikir hasanah itu zikir yang langsung dari Rasul, bebas diamalkan, tidak perlu janji. Bebas. Bapak Ibu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 itu langsung dari Nabi Rasul. Sanatnya Nabi Rasul langsung ke para ulama sampai pada kita. Tidak perlu janji, tidak perlu lihat umur, semuanya silakan mengamalkan. Tapi memang ada zikir bid'ah. Zikir bid'ah inilah akhirnya para ulama punya guru, punya guru. Kalau di Banjar, thariqahnya namanya As-Samaniyah, dari guru sama, di mana guru besarnya almarhum Tuan Guru Zaini Abdul. Untuk pengarang kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah generasi ketiga dari guru besarnya Syekh Abdul Hasan Asy'ari dengan satu thariqah namanya thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah. Kalau di Indonesia sekarang guru besarnya, mursyidnya adalah Habib Yahya Pekalongan, Pondok Peta Kyai Jalil Tronaga dan yang lain, itu Syadziliyah. Kemudian ada lagi thariqah yang masyhur, yaitu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang namanya thariqah Naqsyabandiyah Qadariyah. Itu penggabungan dari dua thariqah sebenarnya digabung jadi satu. Thariqah Qadariyah digabung dengan Naqsyabandiyah. Dan banyak lagi thariqah yang lain. Kemudian thariqah ini masih dibagi dua. Ada thariqah mu'tabarah yang diakui, ada thariqah ghairu mu'tabarah yang tidak diakui. Maksudnya pengakuan masyhur ulama dunia. Para jemaah yang dirahmati Allah,
Ya, zikir bi'at ini para bapak ibu dipersilakan ikut yang mana. Pak Ustaz, saya nggak ikut zikir bi'at, zikir janji, saya zikir yang hasan saja. Silakan pilihan. Tapi ingat, zikir ini ada pembimbingnya. Ada pembimbing. Agar apa? Agar zikir ini bisa terseplong. Karena dikhawatirkan zikir tanpa guru dikhawatirkan nanti salah. Apalagi beredar buku-buku zikir, amalan cepat kaya, amalan cepat menemukan jodoh. Itu diamalkan dari buku yang dia beli dari toko buku tanpa panduan guru. Itu dikhawatirkan ada masalah. Karena ketika berzikir itu ada dua makhluk Allah yang akan hadir menemani kita, dan namanya khodam. Ada namanya khodam malaikat, ada juga jin yang datang. Itu waspada hati-hati. Sama-sama sakti nanti, sama-sama sakti. Yang satu wiridannya Semar Maisa. Satunya wiridan Mahabbah Nabi Yusuf. Sama-sama ampuh, tapi satu ditemani khodam jin, satu ditemani khodam malaikat. Ini Bapak Ibu jangan melihat orang ini. Orang itu sakti, orang itu ampuh. Dilihat dulu bagaimana syariatnya. Kalau syariatnya benar, pastikan dia. Tapi kalau syariatnya nggak benar, tidak pernah mandi selama 3 tahun, doanya mati. Doanya mujarab. Tidak pernah mandi 3 tahun, tapi sekali doa mujarab, kemungkinan besar karena tidak sesuai dengan aturan syariat agama, maka dia menggunakan namanya khodam jin. Para bapak ibu yang dirahmati Allah, untuk memperbaiki hati kita tadi, kita diatur, dibina dengan namanya thariqah. Thariqah jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk thariqah nanti lebih detailnya Bapak Ibu bisa nanti langsung mengikuti dari para mursyid, para guru kita masing-masing. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh tumakninah siapa? Dalam bahasa Quran, tumakninah ini langsung dari Nabi Ibrahim minta tumakninah hatinya kepada Allah. Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Bahasa kita, ya Rabb Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana cara Engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nabi Ibrahim seorang nabi kekasih Allah, Khalilur Rahman, kekasih Allah, nomor 2. Nabi Ibrahim nomor 2. Kalau berubah itu Nabi Muhammad. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Nabi Ibrahim. Itu tingkatan kemuliaan manusia. Memohon kepada Allah ditunjukkan langsung bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati. Allah bertanya, Allah tu'min, engkau tidak yakin ke Ibrahim? Bahasa kita gitu, engkau tidak yakin? Kalau Ibrahim jawab, bala, izin, saya yakin ya Allah. Walakin dia bermainna qalbi, namun ya Allah, aku ingin hatiku tambah tumakninah ya Allah. Tambah tumakninah. Itu permintaan Nabi Ibrahim. Bukan masalah urusan percaya atau tidak, yakin
atau tidak, urusannya hatinya biar lebih tumakninah, tambah mantap dari tingkatan ilmu yakin menuju ainul yakin, nanti sampai hakul yakin. Kan itu kepercayaan itu tingkat-tingkat ilmu yakin. Nah, ilmu yakin itu yakin sama Allah lewat ilmu, lewat wahyu. Tapi kalau ilmu yakin, pandangan mata, pandangan keyakinan, kenyataan langsung ditunjukkan Allah, itu ilmu yakin. Yang diminta Nabi Ibrahim adalah ilmu yakin itu sih. Ada tumaninah di sini. Bapak Ibu rahimahullah, Allah Maha Mulia, diberikan ijabah permintaan Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Disuruh Nabi Ibrahim. Ketika dijawab bala walakin liyatma'inna qalbi, qala Allah mengutus fakhud arba'atan minat tayr. Ibrahim ambil 4 burung, kemudian dicacah-cacah, dihancurkan menjadi satu, kemudian setelah jadi satu bagi 4 gunung, bagi 4 penduduk gunung sama Allah. Panggil itu burung, maka burung itu akan datang segera. Luar biasa. Bagaimana prakteknya Nabi Ibrahim sesuai dengan wahyu mencari 4 burung ini, para orang sekalian, dicacah, dibagi 4 penjuru gunung yang ada, kemudian dipanggil itu, alhamdulillah hidup langsung menghampiri pada burung. Subhanallah. Ini yang dinamakan tumaninah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, peristiwa kita dalam kehidupan kita, pernah nggak Allah memberikan agar kita tumaninah sama Allah? Tentu. Namun kita ini kadang sadar atau tidak. Contoh kecil ini, suatu ketika panjenengan atau contoh lain, saudara kita dewasa punya usaha, semua usaha itu berhenti, tidak berkembang, bahkan bangkrut total sama sekali. Dia mau datang ke saudaranya minta-minta, sudah tidak dipercaya. Teman mitra kerja, klien, tidak ada yang percaya sudah. Ketika semua orang tidak percaya kepada dia, sebenarnya Allah mengambil dia. Hai hambaku, kamu datang kepadaku, kamu datang kepadaku. Aku yang punya rezekinya, dan aku pula yang akan membuka pintu rezeki. Di saat itu, di titik nanti yang terakhir belum, ketika semua orang tidak percaya sama beliau ini, kemudian dia datang bersujud, bersimpuh di hadapan Allah, introspeksi diri selama ini zakatnya gimana, sedekahnya gimana, kemudian Allah berikan tumaninah. Bagaimana? Allah berikan solusi yang kejar sehingga bangkit kembali. Disitulah sebenarnya kisah tumaninah di dalam hatinya. Ada saudara kita yang hampir kecelakaan, 99% dia harus meninggal, harus meninggal, tapi selamat Pak. Itu tumaninah dari Allah. Agar hati Allah, masya Allah, ini pertolongan Allah, ini kekuasaan Allah. Di sebab tumaninah akan ada di dalam hatinya. Jadi tumaninah, peristiwa ini akan diberikan kepada siapapun hamba Allah yang mukmin, sekarang merasa atau tidak. Para bapak ibu rahimahullah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang sudah dimengerti, insya Allah. Ini bahasa yang mudah saja, tidak mendalam. Jadi thariqah itu pembahasan pertamanya adalah ikhlas, kemudian as-sidqu, jujur tadi, kemudian
tumak. Bagaimana dengan hakikat? Hakikat ini agak dalam dikit. Sebelum hakikat, nanti pertanyaannya kita jawab di akhir. Hakikat ini tingkatan yang nomor 3. Syariat, thariqah, hakikat. Hakikat ini ajarannya ada 3 hal yang harus dipenuhi. Orang tidak akan bisa masuk ke hakikat sepanjang dia tidak memenuhi 3 hal. Yang pertama disebutkan muraqabah, yang kedua musyahadah, yang ketiga makrifah atau makrifah. Saya ulang, muraqabah, musyahadah, makrifah. Kalau 3-tiganya ada pada diri kita, maka hakikat sudah ada pada diri. Apa itu muraqabah? Muraqabah bahasa paling sederhana adalah merasa selalu dipandang Allah, itu muraqabah. Merasa selalu dipandang Allah. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai ini beliau di kamar mandi itu mau buka baju, ini mohon maaf, tanpa sadar baju ada rasa malu betul. Padahal tidak ada siapa. Malu sama siapa? Malu sama Allah. Karena merasa diawasi Allah. Jadi dia mau melepas bajunya itu kan, dia sebenarnya ada rasa risih. Kan merasa diawasi Allah, itu muraqabah. Selalu merasa diawasi Allah. Ketika sudah mampu muraqabah, kemudian tingkatan kedua musyahadah. Musyahadah itu dalam bahasa yang mudah, memandang Allah dengan mata hati. Itu namanya musyahadah. Memandang keagungan Allah dengan menggunakan mata hati, itu musyahadah. Ya, dalilnya langsung riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika para Jibril tanya kepada baginda Rasul, apa itu ihsan? Nabi menjawab, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu jawaban Nabi Muhammad dan dibenarkan oleh Nabi Jibril. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah kepada Allah seolah-olah, yang saya bahasa ini, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau melihat Allah, memandang Allah itu dalam bahasanya disebut musyahadah. Tapi fa'ilam takun tahu, jika engkau tidak mampu musyahadah, memandang Allah tadi, ya fa'innahu yaraka, tur martabat, ya fa'innahu yaraka, maka engkau merasa diawasi Allah, dilihat Allah. Jadi yang pertama musyahadah, kalau tidak mampu muraqabah. Jadi kalau kesimpulannya muraqabah dulu, kemudian musyahadah, baru nanti kita bicara makrifah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh kecil ini biar kita paham untuk muraqabah musyahadah. Contoh begini, contoh nyata ini, ketika para santri itu salik di depan para gurunya, masuk thariqah, bergurunya. Ini si guru itu, maha guru ini, mursyid ini, ada satu murid yang diperhatikan, disayang betul sama beliau. Sehingga kita ini tahu kalau satu murid disayang oleh beliau. Kemudian ada satu murid yang bertanya kepada guru, Tuan Guru, mohon maaf, menurut pengamatan kami guru ini kelihatan sayang betul sama murid baru itu, umurnya juga masih muda, baru lagi kita ini senior, jadi masih ada akunya kan, senior. Oh gitu, ingin tahu, tentu saja sudah. Kemudian murid dikumpulkan dalam satu majelis, diberikan tugas.
seluruh muridku saya berikan satu pisau sama satu burung. Tolong burung ini disembelih. Cari tempat yang paling aman, sehingga tidak ada satupun yang melihat untuk menyembelih burung ini. Siap, siap Bu. Semua berlarian mencari tempat yang kira-kira tidak dilihat oleh yang lain. Kemudian singkat ceritanya semua murid kembali dalam keadaan burung sudah disembelih. Hanya satu murid tadi yang tidak bisa menyembelih. Ditanya, ini semuanya murid-muridku betul ya? Nggak ada yang betul Guru. Tidak ada yang bisa pun. Nggak ada di antara kami sudah aman. Kami di belakang pohon besar. Saya di bawah apa gitu ya, misalnya gunung besar. Pokoknya dia cari yang bernama. Tapi kenapa kamu masih utuh? Burungnya masih utuh. Guru, tidak ada sejengkal tanah bumi yang saya cari yang kira-kira bisa aman dari penglihatan yang lain. Maksudku, Allah selalu melihat aku. Jadi tidak ada tempat yang aman yang tidak kira-kira tidak bisa dilihat sama Allah. Disaksikan seluruh murid yang ada, jawaban anak ini, si kecil ini luar biasa. Sudah tingkatannya, makomnya, makomnya, kedudukannya, dia sudah masuk muraqabah dan musyahadah. Ya, muraqabah musyahadah ini kalau dilakukan terus-menerus akan nanti tingkatan terakhir yaitu ma'rifat. Ma'rifat itu dalam bahasa kata mengenal Allah secara hakiki. Mengenal Allah secara hakiki. Kadang kita kenal Allah. Allah itu siapa? Allah Tuhanku. Itu Tuhanku gitu. Itu pengenalan secara belum mendalam dulu. Karena kenal Allah itu dibagi dua. Ada yang namanya makrifat ammah, ada makrifat khusus. Makrifat yang hakiki itu yang khusus. Kalau makrifat ammah gimana? Kita bisa kenal Allah Tuhan kita itu karena ada guru yang menyampaikan lewat Quran dan hadisnya. Allah itu qul huwallahu ahad. Allah itu yang maha. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dinamakan makrifat ammah, umum sudah. Ini makrifat umum. Contoh kita ini yang hadir kenal Pak Jokowi. Misal presiden kita kenal Pak Jokowi. Pak Jokowi Widodo. Lahir di mana? Lahir di Solo. Perkenalan seperti ini hanya ammah. Tapi ketika secara detail, yang tahu siapa? Tentu orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, yang diinginkan oleh Pak Jokowi sendiri. Dekat dengan Pak Jokowi, itu baru makrifat khusus. Sampai tahu Pak Jokowi kesukaannya makan apa, warna favoritnya apa, kebiasaannya tidur jam berapa. Itu semua tahu. Itu makrifat khusus, makrifat hakiki. Sama dengan kita para hadirin. Ketika kita sudah makrifat ammah, bagus. Tapi kalau ingin naik tingkat ke makrifat khusus, harus melalui tingkatan-tingkatan yang ada. Perbaiki dulu syariatnya, perbaiki dulu thariqahnya, baru masuk muraqabah, musyahadah dan makrifat. Lompat boleh nggak Ustaz? Lompat tidak bisa. Jadi sewu, orang tidak syariat tapi lompat hakikat tidak boleh. Contoh. Sholat itu media untuk mencari ridha Allah itu sholat. Sholat apa? Dimulai takbiratul ihram, diakhiri salam dengan bacaan dan ketentuan yang berlaku.
Tapi ingat, hakikat sholat bukan itu, bukan karena rukuk panjenengan, bukan karena sujud panjenengan. Hakikat sholat itu ingat sama Allah, betul. Ketika panjenengan lompat tidak syariat, berarti ini mending aku nyakruk ning warung kopi, nyeruput kopi, tapi aku ingat Allah daripada konco-konco sing sholat di masjid pikirane ingat kopi. Paham ya? Nah aturan ini lompat ya, berarti ini nggak perlu sujud, nggak perlu sholat, langsung eling Allah, mikir Allah, meskipun awake posisine tengkung di panggonan eling Allah cukup. Memang itu nak lompat hakikat, maka tidak boleh syariat dulu. Terus gimana Gus? Bagus yang mana? Hakikat sama syariat, dua-duanya bagus, dua-duanya bagus. Tapi sing penting sholat itu syariat. Sholat dulu, tergantung sholatnya nanti ingat Allah berapa persennya, gitu kan? Berapa persennya itu nanti itu hakikat. Tapi yang penting sholat dulu, jangan dibalik. Sing penting eling dulu, baru nanti sholat orang urusan nanti. Itu namanya tidak syariat, lompat hakikat. Gitu. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadi pindah tingkatan, tidak diperkenankan. Yang betul adalah syariat dulu diperbaiki. Coro kasarane ngeten Bapak Ibu sekalian, ini contoh mudahnya panjenengan mau sholat ketentuan sapiyo tutup aurat yo wudu kemudian yo madhep kiblat wis bener iki syariat. Kemudian hatinya ditoto. Oh, muga-muga ikhlas karena Allah, saged tumaknina. Ya itu urusan thariqah, sampai dengan hatinya berzikir kepada Allah. Berapa persennya? Itu namanya hakikat. Orang kalau kemudian panjenengan menggunakan hakikat, sholat perlu pakai baju Pak Ustaz. Rasa turut Allah. Sepenting aku ingat Allah tenanan. Eling tumacet antiku milik Gusti Allah tenanan. Tapi tidak menggunakan syarat. Ini ada satu ajaran yang menurut saya memang belajarnya mungkin saja sepotong-potong, menggunakan hakikat, lupa dengan syari, lupa dengan syariat. Yang benar bagus sekalian, kita sudah benar seperti ini, lakukan syariat sebetulnya sebenarnya aturan syariat dengan baik, dilatih mudah tinggi untuk ikhlas karena Allah, itu namanya thariqah. Dan nonton dilatih merasai Allah, suatu disawat Allah di Allah mengganti tinggal naik lagi di level nanti ke tingkat hakikat. Pada jemaah yang dimuliakan Allah, ini saja karena waktu 5 menit lagi sudah selesai. Kemudian untuk hikmah yang kedua, insya Allah disampaikan pada pertemuan yang ketiga ini. Jadi pertemuan kali ini menyempurnakan keterangan yang belum saja. Untuk kedalaman tentang masing-masing ini saya terangkan secara umum. Asal detail terlalu dalam itu memang ada ilmunya sendiri. Ini pembahasannya secara umum saja agar nanti kita tenang, tumanina. Oh, berarti aku sudah syariat, aku sudah latihan di mana di thariqah, dan saya sudah membenahi diri untuk bisa ke hakikat. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan suluk dalam thariqah, setiap thariqah niku ada semacam jalan, ada semacam aturan, ada ketentuan dari masing-masing. Ya, setiap thariqah itu punya aturan, sehingga cara suluknya, suluk itu dalam bahasanya adalah melangkahkan kaki menuju kemurnian ridho Allah. Itu suluk. Ya, suluk ini setiap thariqah masing-masing. Seperti saya contohkan, ada satu thariqah namanya thariqah
Khalidiyah Naqsyabandiyah. Thariqah Khalidiyah ketika panjenengan ingin biat Khalidiyah kudu mondok nggih. Mondoke minimal untuk pertama adalah level. Pertama kali mondok itu sekitar 1 minggu, 3 hari mondok, dibina kali 24 jam oleh mursyid. Ini dikontrol betul kali 24 jam panjenengan. Mulai gimana nanti subuh ini langsung amalan duha, amalan sambung malih, konten menjelang dulu sampai nanti ketemu subuh lagi, itu dibina langsung oleh mursyid. Itu mondok. Wonten malih sing thariqah Naqsyabandiyah Qadariyah itu kebiasaan di malam itu mawon. Dilangkai, dijalani biasa-biasa, tapi dibina untuk awal pikirnya kali 1000 nggih setiap sholat, 5000 nggih la ilaha illallah sebagainya. Kalau samaniyah itu ringan, tidak sampai ribuan, hanya 100 sekian. Masing-masing punya. Jadi suluk itu artinya di dalam thariqah punya masing-masing rahasia. Dan kenapa suluk thariqah itu tidak boleh diikuti kecuali yang beatan? Mohon maaf, nggak bisa. Dikhawatirkan salah paham. Okay? Loh, Pak Ustadz rata-rata kok masjid thariqah itu kok ditutup rapat selain muridnya nggak termasuk? Iya. Dikhawatirkan pelajaran yang tinggi itu nanti kalau didengarkan umum nanti terjadi salah paham. Akhirnya ada satu pemahaman yang salah, namanya manunggaling kawula Gusti. Kenapa manunggaling kawula Gusti? Menyatunya Tuhan sama hambanya itu bisa disalahpahami karena ada mereka yang belum waktunya, syariatnya belum bagus. Tiba-tiba kamu masuk thariqah dan hakikat. Ikuti syariat dulu yang bagus, baru masuk pada berikutnya. Semoga diberikan maunah kepada Allah, diberikan kepahaman yang betul dari Allah, dan semoga kita diberikan oleh Allah bimbingan rohani. Semakin tambah umur kita, semakin baik pula ibadah kita dan kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.